Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan ilmu balaghah. Insyaallah kita akan membahas lanjutan dari insya, dan kita akan masuk ke pembahasan pertama insya talabi, yaitu al-amru atau pembahasan tentang perintah. Apa itu perintah? Ya, perintah adalah omongan, ucapan yang sebetulnya sudah setiap hari kita lakukan, dan baik itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab ataupun bahasa yang lainnya. Insya Allah kali ini kita lihat atau kita bahas ditinjau dari ilmu balaghah. Tentu akan ada banyak kesamaan dengan perintah misalnya dalam pembahasan ilmu ushul fikih dan lain-lain, tapi ya tentu ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya khusus terkait dengan ilmu balaghah ini dalam pembahasan amr. Ya, untuk yang punya bukunya Al-Kafi fi Ilmi Ma'ani bisa dibuka di halaman 22. Al-mabhasul awal, pembahasan pertama fil amri, tentang amr, tentang perintah. Al-amru huwa, definisinya al-amru, perintah adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la'i, tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan datang dari pihak yang lebih tinggi. Jadi omongan yang sifatnya tuntutan, nah biasanya datang dari pihak yang lebih tinggi. Nah nanti kalau datangnya dari pihak yang sejajar, maka ini tidak disebut dengan amar, tidak disebut dengan perintah, tapi mungkin bisa dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia permohonan atau permintaan. Nah, ada juga yang datang dari pihak yang lebih rendah, itu disebutnya permohonan juga. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab disebut doa. Jadi kalau dalam bahasan ushul fikih kan perintah itu dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Misalnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita manusia, kepada kita umatnya, itu disebut perintah. Kalau datang dari yang sejajar itu al-iltimas. Jadi di sana kalau dalam ushul fikih tidak mengandung konsekuensi hukum. Kalau dari pihak yang lebih rendah disebutnya doa, ini juga tidak memiliki konsekuensi hukum. Tapi kalau dari pihak yang lebih tinggi ada konsekuensi hukum, itu amar. Itu amar kalau dalam ushul fikih. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya cukup kita artikan perintah. Mau datangnya yang lebih tinggi, sejajar, ya disebutnya nyuruh. Nah, itu definisi amar atau talabul fi'li ala wajhil isti'la, tuntutan melakukan sesuatu datang dari pihak yang lebih tinggi. Walahu arba'u siyakin, dalam bahasa Arab perintah ini memiliki 4 bentuk. Jadi ada 4 bentuk ucapan yang termasuk perintah, yang termasuk nyuruh. Yang pertama itu fi'lul amri. Fi'lul amri. Ya, fi'lul amri itu kata perintah. Nah, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Yahya, wahai Yahya, khudzil kitaba biquwwah, ambillah, peganglah Alkitab itu biquwwah, dengan kekuatan, dengan kuat-kuat. Nah, kata khudz itu adalah bentuk perintah. Kemudian bentuk yang kedua di perintah adalah fi'il mudhari. Al-majzum bila mil amri. Ya, yang kedua fi'il mudhari yang majzum dengan lamul amri, dengan lam yang menunjukkan perintah. Nah, nanti mungkin Anda bisa belajar bahasa Arab yang lebih mendetil. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf tertentu untuk menunjukkan sesuatu fungsi. Misalnya kalau dalam bahasa Arab ada lam, fungsinya untuk memerintah, untuk menyuruh. Misalnya kalau di bukunya dikatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kalau tadi contoh fi'il amri kan kata khudz, ambillah, peganglah. Nah, kalau ini misalnya liyunfiq,
Yunfik itu, ini yunfik itu kan kata kerja fi'il mudhari. Li yunfik, memberi infak, memberi nafkah, mengeluarkan harta. Nah, dengan ada lam di awal li yunfik ini, maka perintah ini kata memberi harta, mengeluarkan harta itu menjadi maknanya berikanlah harta. Nah, itu jadi maknanya menjadi berikanlah harta. Li yunfik, berikanlah harta, keluarkanlah harta. Zu sa'atin, orang yang punya keleluasaan kepada yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, misalnya bentuk yang ketiga adalah isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Contohnya kata amin. Contohnya kata amin. Amin, misalnya kita kan membaca Fatihah kemudian kita baca amin. Amin itu maknanya istakbil atau ya Allah kabulkanlah. Ya Allah terimalah permohonan kami. Terimalah ini kan kita menyuruh, seorang menyuruh. Jadi kata amin ini termasuk perintah karena dia termasuk jenis isim fi'il amr. Kemudian bentuk yang terakhir, yang keempat adalah al-masdar an-naib an fi'il amri. Isim masdar pengganti fi'il amr. Nah, jadi ada isim masdar sebagai ganti fi'il amr. Contohnya misalnya ya kita bentuk saja dari kata-kata kerja kita alihkan ke bentuk isim masdar, maka itu bisa menjadi sebuah perintah. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an ada wabil walidaini ihsanan. Nah, kata-kata ihsanan kan itu artinya perbuatan baik, tapi ketika disampaikan wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tuamu ihsanlah, berbuat baiklah. Nah, ini 4 bentuk amr. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia kan ya bentuk perintah biasanya kata kerja akhirnya pakailah, dahulukanlah, bunuhlah, tolonglah. Nah, itu bentuk perintah. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada 4, ada fi'il amr, ada fi'il mudhari yang dihubungkan dengan lamul amr, misalnya tadi liyunfik, atau dalam hadis misalnya man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yaqul. Nah, fal yaqul di sana ada lam syukun kemudian yaqul. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, fal yaqul, hendaklah atau omongkanlah yang baik atau diam. Nah, lam di sana adalah lamul amri. Jadi fi'il mudhari didahului dengan lamul amri, maka menjadi suatu bentuk perintah. Kemudian yang ketiga, isim fi'il amr. Isim fi'il amr contohnya amin dan lain-lain. Kemudian isim masdar pengganti fi'il amr, itu juga sama memberi bentuk perintah. Jadi itu perintah, maknanya juga jenis-jenis kata yang termasuk jenis perintah. Wa qad takhruju siyagul amri, tapi kadang-kadang bentuk perintah itu keluar dari makna asal kepada makna yang lain. Jadi ada kata-kata yang bentuknya bentuk perintah tetapi maknanya bukan perintah. Ini tentu dipahami min siyaqil kalam, dari konteks pembicaraan, wa qara'inil ahwa, dan qarinah situasi. Karena jadi maknanya akan berubah dengan situasi yang berbeda-beda. Nah, contohnya, jadi contoh bentuk perintah tapi maknanya bukan perintah. Misalnya makna apa? Kadu'ai, seperti doa. Jadi bentuknya perintah tapi karena disampaikan oleh yang lebih rendah, jadi bukan ala wajhil isti'la seperti definisi amr tadi. Talabul fi'li ala wajhil isti'la, tuntutan melakukan sesuatu datang dari yang lebih tinggi. Kalau datang dari bukan yang lebih tinggi, nah ini maknanya bisa menjadi doa. Seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Rabbi, ya Allah, auzi'ni, tolonglah aku, an ashkura ni'mataka, untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Bentuknya perintah tetapi maknanya bukan perintah melainkan doa. Kemudian ada juga makna yang kedua adalah iltimas, permohonan atau bisa dikatakan juga permintaan.
Seperti ucapan kita kepada sesama, misalnya atinil qalam ayyuhal akh. Misalnya Anda meminta tolong mengambilkan pulpen kepada teman sebangku Anda, atinil qalam, ambilkan saya pulpen. Nah, itu bukan perintah tetapi maksudnya jenis iltimas. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan irsyad. Irsyad itu petunjuk. Nah, irsyad itu petunjuk. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl." Di sana ada ucapan dari Allah, "Idza tadayantum," apabila kalian bertransaksi dengan suatu transaksi hutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuhu, maka tulislah. Nah, kita ketahui bahwa hutang piutang itu kan yang wajib bukan nulisnya, tapi yang wajib bayarnya. Nah, supaya tidak lupa bayar, hikmah dari ayat ini supaya tidak lupa bayar, faktubuhu, maka tulislah. Jadi menuliskan hutang yang kita miliki, atau misalnya antara penjual dengan pemberi hutang dengan yang meminta hutang, itu saling mencatat, itu bukan suatu hal yang mengandung hukum. Sebab yang ada hukumnya itu adalah bayar hutang, gitu. Bayar hutangnya. Yang wajib itu kan bayar hutangnya. Menulisnya tidak termasuk perkara yang wajib. Makanya di dalam tinjauan bahasa al-irsyad ini termasuk jenis petunjuk. Nah, petunjuk. Seperti Anda misalnya, contoh yang lain, membeli alat-alat elektronik, kemudian di dalam modul alat elektronik yang Anda beli itu ada tulisan, misalnya ada tulisan bacalah dengan hati-hati. Nah, bacalah dengan cermat. Nah, itu perintah bukan? Kalau Anda misalnya Anda membeli handphone misalnya, kemudian di sana ada tulisan simpanlah di tempat yang aman, atau misalnya Anda membeli obat, simpan di tempat yang sejuk. Nah, itu perintah bukan? Bukan, itu masuknya ke irsyad, petunjuk. Toh itu barang punya kita, sudah dibeli oleh kita, mau dibuang-buang juga nggak apa-apa, mau dihabur-haburkan tidak masalah, sebab itu barang itu. Tapi kenapa di sana ada kata-kata perintah? Nah, perintah di sana maknanya adalah petunjuk, sekadar memberikan petunjuk untuk obat ini awet, untuk obat atau alat elektronik yang kita beli ini tidak cepat rusak dan lain-lain, itu petunjuknya. Jadi tidak mengandung kewajiban untuk diikuti, sebab ya sekedar petunjuk. Terserah kita, barangnya punya kita, mau dibuang juga nggak apa-apa, mau dikasihin ke orang bisa, petunjuknya tidak diikuti, terserah kita. Cuma konsekuensinya mungkin nanti rusak dan lain-lain, itu tentu ada. Jadi perintah yang ada di sana itu bukan maknanya bukan perintah lagi, bukan ala wajhil istighla, bukan omongan yang datang dari pihak yang lebih tinggi, tapi sifatnya petunjuk saja. Selanjutnya yang keempat, perintah juga bisa bermakna tahdid. Tahdid itu artinya ancaman. Nah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." I'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian lakukan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan. I'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian lakukan. Nah, itu bukan Allah menyuruh kita bebas melakukan apa saja, bukan, tapi itu ancaman. Silahkan lakukan apa saja, tapi ingat Allah Maha melihat. Nah, itu kan bukan perintah sehingga kita merasa bebas untuk melakukan apapun, bukan. Tapi itu lebih kepada ancaman. Kemudian yang selanjutnya ada juga perintah yang maknanya ta'jiz. Ta'jiz itu melemahkan. Misalnya firman Allah Ta'ala, "Fa'tu bi suratin min mithli. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli." Kalau kalian menganggap atau tidak percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, tidak percaya terhadap Quran ini, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkan satu surat yang sama.
yang derajatnya sama, baik itu dari aspek kata-katanya, dari aspek keindahannya, dan lain-lain, sok datangkan satu surat. Nah itu kan bukan maksudnya Allah menyuruh orang-orang kafir itu membuat satu surat, bukan, tapi maknanya adalah melemahkan, tantangan yang berfungsi untuk melemahkan orang yang diajak bicara. Kemudian makna atau amar yang selanjutnya yang keluar dari makna asal juga ada yang maknanya menjadi ibahah. Ibahah itu artinya boleh, seperti firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Surat Al-Baqarah 187 yang kaitan dengan hukum sahur gitu ya. Ini ayat-ayat saum. Allah mengatakan wa kulu washrabu, makanlah minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Kalau diterjemahkan lebih sederhana, makanlah minumlah sampai jelas waktu fajar itu sudah datang. Jadi makanlah minumlah sampai waktu subuh datang. Nah itu apakah di sana menjadi kita wajib makan wajib minum karena perintah datang dari Allah? Jadi sahur itu hukumnya wajib. Nah, di sini tidak demikian. Kulu washrabu, perintah makan dan minum di sini hukumnya adalah ibahah, boleh mubah. Jadi maknanya silahkan makan, silahkan minum, boleh makan, boleh minum sampai jelas sudah datang waktu fajar atau waktu subuh. Kemudian makna selanjutnya atau amar selanjutnya yang keluar dari makna asal biasanya juga keluar ke makna ikram, memuliakan. Contoh dalam surat Al-Hijr ayat 46, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah bisalamin dengan keselamatan, aminin dengan penuh keamanan. Nah ini bukan perintah yang sifatnya menyuruh masuk, bukan, tapi pemuliaan, silahkan masuk gitu ya, silahkan masuk. Itu ikram, memuliakan. Kemudian selanjutnya al-imtinan. Imtinan itu pernyataan untuk menikmati. Imtinan. Contohnya surat An-Nahl 114, fakulu mimma razaqakumullah. Makanlah apa-apa yang Allah rizkikan. Nah, itu imtinan. Memberikan ketenangan, memberikan kesempatan kita untuk menikmati. Jadi tidak wajib, bukan artinya di sini harus makan, bukan, tapi silahkan dimakan. Jadi menenangkan. Kemudian maknanya juga al-ihanah. Ada juga amar yang maknanya malah ihanah, menghinakan. Contohnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra 50, kunu hijaratan aw hadidan. Kunu hijaratan aw hadidan. Jadilah kalian batu, aw hadidan atau besi. Jadilah kalian batu atau besi. Nah ini bukan Allah menyuruh orang jadi batu atau Allah menyuruh orang jadi besi, bukan. Tapi ini menghina gitu. Ini menghina orang-orang yang keras hatinya. Kunu hijaratan aw hadidan. Sebab untuk Allah kan sangat mudah, kalau ingin manusia jadi batu tinggal kun fayakun, jadi batu. Tapi di sini Allah memerintah, maksudnya bukan perintah tapi menghina. Kemudian makna amar selanjutnya yang keluar dari makna asal, keluar juga ke makna dawam. Dawam itu terus menerus. Dawam terus menerus. Nah ini contohnya di surat Al-Fatihah ayat 5. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Nah ini maknanya dawam. Artinya doa ini, jadi ini ya doa ya dawam. Jadi perintah ini ihdinas siratal mustaqim maknanya menjadi tetapkanlah, dawamkanlah kami, terus meneruskanlah kami dalam siratal mustaqim. Kemudian yang terakhir, walaupun sebetulnya bisa jadi masih banyak makna amar yang bukan perintah tapi ke makna yang lain, tapi yang terakhir yang tertulis di buku ini yaitu ke makna tamanni, seperti ucapan Umrul Qais, ala ayyuhal lailut tawil ala in jali bisubhin wa mal isbahu minka bi amthal. Nah, misalnya taman itu, wahai malam yang panjang, diamlah jangan datang. Wahai malam yang panjang, bukan diamlah jangan datang, diamlah jangan berhenti.
wahai malam yang panjang diamlah, wahai subuh jangan datang. Nah, itu ungkapan yang sifatnya tamani, ucapan pengharapan tetapi tidak mungkin terjadi. Ini kan bentuknya perintah. Atau contohnya, wahai burung pinjamkanlah sayap-sayapmu agar aku bisa terbang menemui kekasihku misalnya. Nah, perintah pinjamkan sayap ini kan tentu sesuatu yang tidak mungkin. Walaupun bentuknya perintah, tapi maknanya menjadi tamani, pengharapan terhadap sesuatu yang tidak mungkin. Baik, sebagai kesimpulan, jadi amr itu adalah tuntutan, perintah, tuntutan untuk terjadinya suatu perbuatan datang dari pihak yang lebih tinggi, dan bentuknya ada 4, fi'il amr, kemudian fi'il mudhari' majzum dengan lamul amr, kemudian yang ketiga isim fi'il amr, yang keempat isim masdar sebagai pengganti fi'il amr. Dan di luar itu seringkali amr atau perintah ini keluar dari makna asal kepada makna yang lain. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.